Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firmansyah Maulana Azali dari kelas A dengan nomor NIM 029. Saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya mengenai lidik dengan judul khusus pelanggaran UU ITE tahun 2002 dengan permasalahan pelanggaran UU ITE melalui kasus Adam Denny. Kita lanjut ke slide berikutnya. Latar belakang isi kasus yaitu Adam Denny terkait penyebaran dokumen elektronik milik pribadi tanpa izin melalui media sosial. Penjelasannya yaitu kasus ini muncul karena adanya penyebaran dokumen pribadi milik orang lain tanpa persetujuan dari orang lain. Tindakan tersebut dianggap melanggar privasi dan aturan dalam undangan UU ITE. Kita lanjut slide selanjutnya, yaitu membahas tentang kronologi kasus, yaitu isi memperoleh dokumen elektronik, mengunggah atau menyebar dokumen, dilaporkan pihak terkait, di proses hukum, definisi pengadilan. Penjelasannya yaitu urutan kejadian dimulai dari kepemilikan dokumen elektronik hingga proses hukum yang berakhir pada putusan pengadilan. Di slide selanjutnya yaitu mungkin tentang penjelasan dari kasus tersebut. Kita jelaskan di sini. Kasus Adam Denny merupakan salah satu contoh pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang berkaitan dengan penyebaran dokumen elektronik milik pribadi tanpa izin pemiliknya. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah tindakan mengunggah dan menyebarluaskan dokumen yang bersifat pribadi ke media sosial sehingga dapat diakses oleh banyak orang. Jadi si Bapak Denny ini menyebarkan yaitu dokumen milik pribadi seorang yang tanpa izin ke media sosial. Penyebab dokumen pribadi tersebut menimbulkan persoalan karena setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadi dan privasi pribadi. Ketika informasi pribadi disebarkan tanpa persetujuan yang sangat khusus, tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik data, baik secara pribadi maupun secara reputasi. Oleh karena itu, penyebaran informasi elektronik tanpa hak dianggap sebagai pembentukan pelanggaran hukum. Kita lanjutkan dari slide berikut ke slide selanjutnya. Selain pelanggaran privasi, kasus ini juga menunjukkan kurangnya kesadaran mengenai etika penggunaan media sosial. Media sosial seharusnya digunakan secara bertanggung jawab dan tidak dijadikan secara untuk menyebar informasi milik orang lain tanpa seizin. Perkembangan teknologi yang mempermudah penyebaran informasi harus diimbangi dengan pengalaman hukum dan etika digital yang sangat pasif. Permasalahan lainnya adalah penyalahgunaan informasi elektronik, yaitu penggunaan atau penyebaran dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan keutuhan hukum. Dalam era digital, dokumen elektronik milik perlindungan hukum yang sama pentingnya dengan dokumen fisik, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana. Kita lanjut slide selanjutnya. Yaitu kasus ini juga memperlibatkan bahwa kurangnya perlindungan dan penghormatan terhadap data pribadi dapat menimbulkan konflik hukum
masyarakatnya seringkali belum memahami bahwa menyebarkan dokumen pribadi orang lain itu terjerat hukum, meskipun melalui unggahan di internet atau media sosial dapat berakibat tuntutan pidana. Jadi kita itu untuk menyebarkan dokumen-dokumen itu haknya itu bisa untuk dituntut dengan pidana. Jadi kita harus berhati-hati dengan dokumen orang lain dan menjaga bertanggung jawab. Akibat dari permasalahan tersebut, Adam Denny dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan dapat denda dengan nominal 1 miliar karena terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan dokumen elektronik berdasarkan ketentuan dalam undangan UU ITE. Putusan ini menjadi bukti bahwa pelanggaran terhadap privasi dan penyebaran data elektronik tanpa izin memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Kita lanjut ke selanjutnya. Ya, dalam kasus ini dapat dipahami bahwa pentingnya bagi masyarakat untuk memahami, menghormati privasi data pribadi milik orang lain. Jadi kita itu harus menjaga dan saling menghargai dan tidak memperluaskan hoak tentang data pribadi orang lain. Tidak menyebarkan dokumen elektronik tanpa seizin pemilik. Menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Memahami aturan hukum terkait penggunaan informasi elektronik, menjaga etika digital agar tidak merugikan pihak lain. Jadi kita harus benar-benar menjaga data milik orang lain karena takutnya data itu tersebar dan dibawa ke ranah hukum. Kita lanjut selanjutnya membahas soal pasal-pasal. Dengan pasal 32 Undang-Undang ITE. Pasal ini membahas tentang 32 mengatur larangan pemindahan, penyebaran atau transfer dokumen elektronik milik orang lain tanpa hak. Penjelasannya yaitu pasal ini bertujuan melindungi informasi elektronik dan dokumen pribadi agar tidak disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Pasal selanjutnya yaitu pasal 48 Undang-Undang ITE. Isi dari pasal ini yaitu 48 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran pasal 32 UU ITE. Dengan penjelasannya yaitu seperti ini. Seorang yang melanggar pasal 32 dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara dan atau denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi Bapak Denny itu tadi mengenai pasal mendapatkan hukuman yaitu 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar karena memenuhi pasal 32 UU tentang ITE dan 48 UU tentang ITE. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya membahas tentang putusan pengadilan. Isi putusan pengadilan yaitu vonis penjara 4 tahun dengan denda 1 miliar dengan penjelasan yaitu setelah melalui proses persidangan, Adam Denny dijatuhi hukuman dengan penjara dan denda atas pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan seperti yang saya bahas tadi. Gitu ya teman-teman. Dan kita di slide selanjutnya yaitu membahas tentang dampak kasus. Dengan dampak kasus ini isi pentingnya perlindungan data pribadi, kehati-hatian khusus dan menggunakan media sosial secara bijaksana, kesadaran hukum masyarakat digital yaitu khususnya menjadi pengingat agar masyarakat lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan menjaga privasi data orang lain secara berwenangan. Kesimpulan dari PPT saya tersebut yaitu isi Undang-Undang ITE melindungi privasi dan memberikan
konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan data elektronik, yaitu khususnya Adam Denny menunjukkan bahwa penyelenggaraan dokumen elektronik tanpa izin dapat mengakibatkan hukuman yang sangat serius. Oleh karena itu, masyarakat harus menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bijaksana. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.